Bab 1791. 7 dari mereka ingin menghentikan kita. Bukankah mereka terlalu naif? Wanita parubaya yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 5 itu tersenyum dingin ketika dia melihat bahwa hanya 7 orang yang tertinggal. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Jack. Sepertinya tingkat kultivasimu cukup tinggi, bocah. Biarkan aku mengujimu sedikit hari ini. Mengenakan biaya, Jack melambaikan tangannya dan bergegas maju tanpa sedikit pun rasa takut ke arah wanita parubaya itu. Kamu berani melawanku sendiri. Mata wanita parubaya itu dipenuhi dengan penilaian ketika dia melihat bahwa Jack memiliki semangat juang yang begitu baik. Dari sudut pandangnya, Jack adalah petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 paling banyak. Itu sangat mudah sehingga dia tidak menimbulkan kekhawatiran untuknya. Tidak, tunggu. Kecepatannya sangat cepat. Namun, detik berikutnya, Jack sudah tepat di depannya. Kecepatannya sangat mengejutkan wanita itu sehingga wajahnya segera menjadi gelap. Ketika dia melihat cidi tinju Jack berdesir dalam warna emas tebal, wanita parubaya itu sedikit terkejut. Kamu sebenarnya adalah petarung tingkat dewa tertinggi kelas 4. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecuali kamu dari 9 tentara. Wanita parubaya itu menghela nafas lega setelah dia melihat tingkat kultivasi Jack. Meskipun kecepatan bocah itu sangat cepat, seolah-olah dia akan melawan seorang petarung yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 8, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi bocah itu tidak cocok dengan miliknya setelah melihat lebih dekat. Bang! Tinju keduanya segera bentrok setelah suara wanita parubaya itu terdengar. Tidak mungkin. Bagaimana dia lebih kuat dariku? Wanita parubaya itu bahkan tidak melihatnya sebagai lawan, tetapi dia berubah pikiran dan matanya melebar. Kekuatan Jack membuatnya tiba-tiba merasakan perbedaan kekuatan yang mengejutkan di antara mereka. Kekuatan bertarung anak nakal di depannya memang hampir setingkat dengan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 8. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 4 dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Tepat ketika mata wanita itu menjadi kaget, suara tulang yang retak tiba-tiba datang dari lengannya. Detik berikutnya, dia terbang seolah-olah dia adalah layang-layang dengan tali yang putus. Dia meludahkan seteguk darah dan mendarat dengan keras di tanah. Dia terus batuk darah dan bahkan tidak bisa menarik dirinya sendiri. Satu pukulan dari Jack menyebabkan luka parah pada seorang petarung di tingkat dewa tertinggi kelas 5 sehingga dia bahkan kehilangan kekuatan bertarungnya. Wanita itu memandang murid-murid lain dari klannya. Masing-masing dari mereka dibunuh oleh musuh mereka dan jatuh dari langit, satu persatu. Mereka sama sekali bukan tandingan lawan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak orang yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3? Tidak mungkin. Itu pasti 9 tentara. 9 tentara terkutuk itu, beraninya mereka mengirim orang untuk membantu mereka secara diam-diam. Wanita parubaya itu tidak berani percaya pada kenyataan ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan murid-murid yang datang bersamanya dibunuh oleh 7 orang di depannya. Tolong-tolong selamatkan hidupku. Jack terbang di depan wanita parubaya itu. Dia menatapnya dengan ekspresi memohon saat dia berbaring lemah di tanah. Hehe, menyelamatkanmu. Kamu telah membunuh begitu banyak orang kami. Aku tidak punya alasan untuk meyakinkan diriku sendiri untuk menyelamatkanmu. Jika kami tidak mengalahkanmu sekarang, aku tidak berpikir kamu akan menyelamatkan kami. Jack tersenyum dingin, seolah sedang mendengarkan lelucon. Dia membalik telapak tangannya dan pedang hitam muncul di tangannya. Dia melemparkan pedangnya dan membunuh wanita itu. Mulai sekarang, ketika kita mengumpulkan rampasan perang, kita hanya perlu menemukan cincin bela diri dari mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi. Jika Anda tidak menginginkan yang lain, tidak perlu mengambilnya. Biasanya, akan ada lebih banyak barang di ring petarung tingkat Dewa Pamungkas. Kita perlu menghemat lebih banyak waktu untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Bab 1792. Setelah Jack memikirkannya, dia memberitahu semua orang, selanjutnya, terbukti sekarang bahwa klan pertumpahan darah telah mengirim lebih banyak murid ke hutan ini. Jika kita memperlambat diri, akan ada lebih banyak murid dari klan pertumpahan darah yang datang untuk menemukan kita di ketika. Kenneth berbicara sambil menyeringai, apa yang kami takutkan? Kami akan membunuh mereka jika mereka berani datang. Hehe. Itu tidak akan berhasil. Kita tidak bisa gegabah. Akan merepotkan jika pejuang mereka menemukan kita, kata Alejandro. Selain itu,
Meskipun Jack memiliki kekuatan bertarung yang hebat, kita semua tidak akan memiliki cara untuk melawan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Nash juga menganggukkan kepalanya. Tuan Cabello benar. Tingkat kultivasi kami tidak terlalu tinggi. Kami harus waspada terhadap lawan kami sebelum bergerak, dan kami tidak dapat ditemukan oleh mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, kami tidak punya banyak waktu, dan jumlah kita semakin kecil. Itu sebabnya jika kita berkelahi, akan lebih baik jika itu karena kita menyelamatkan seseorang. Tujuan kita bukan hanya membunuh murid-murid klan pertumpahan darah, tetapi juga membunuh mereka karena kita mencoba menyelamatkan yang lain. Kenneth menjawab dengan senyum canggung, itu benar. Saya telah melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Saya terus berpikir untuk menunjukkan kepada mereka siapa bosnya, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Ayo pergi. Jack melambaikan tangannya dan dengan cepat membawa semua orang pergi. Beberapa saat setelah mereka pergi, seorang lelaki tua dengan rambut putih dengan cepat muncul di tempat yang sama. Ekspresi lelaki tua itu gelap saat dia melihat mayat para murid klan pertumpahan darah di tanah. Sepertinya orang-orang dari 9 tentara benar-benar membantu orang-orang yang ada di sini untuk membunuh klan kita. Orang-orang jahat seperti itu. Bahkan seseorang di tingkat dewa tertinggi kelas 5 terbunuh, dan begitu banyak murid telah mati. Orang tua itu bukan orang biasa. Dia adalah tetua keempat klan pertumpahan darah yang datang ke hutan di pagi hari. Dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, dan baru kemudian dia terbang. Jack, ada orang-orang dari paviliun melonjak di depan kita, serta beberapa murid dari sekte kejelasan tertinggi. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya murid-murid dari klan pertumpahan darah berada pada tingkat kultivasi yang tinggi. Jack dan yang lainnya datang ke area lain yang dipenuhi semak-semak rendah. Mereka menyaksikan pertarungan di depan mereka di antara celah-celah di dedaunan dan cabang-cabang. Setelah Jack mempelajari situasinya, dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Ayo pergi. Ayo cepat dan pergi. Di antara murid-murid dari klan pertumpahan darah itu, ada satu yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 8, dan satu lagi yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 7. Kita tidak akan bisa untuk mendapatkan apapun jika kita bergabung dalam pertarungan. Bahkan, kita bisa menyebabkan diri kita mati jika melakukannya. Setelah dia mengatakan itu, Jack tidak berlama-lama lagi dan memimpin semua orang untuk mundur. Mereka terbang lurus ke arah suara pertempuran yang datang dari sisi lain. Kami bahkan tidak melihat petarung tingkat dewa kelas 7 atau 8 kemarin, dan hari ini ada begitu banyak dari mereka. Sepertinya klan pertumpahan darah telah benar-benar mengirim petarung terkuat mereka kali ini. Kenneth sangat marah. Dia merasa tidak berdaya, menyaksikan para murid dari sekte kejelasan tertinggi dan paviliun melonjak dibunuh, namun tidak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang kita miliki kekuatannya. Kita perlu meminimalkan kerugian kita. Jack tersenyum pahit dan dengan cepat memimpin yang lain untuk terbang menuju tempat lain yang memiliki suara ribut. Setelah mengamati situasi dengan cermat, Jack tersenyum tipis. Kita bisa bergabung dalam pertarungan ini. Ada 2 petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 5, dan sisanya berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 atau 2. Ada sekitar 10 yang berada di tingkat Dewa Pamungkas, dan sisanya adalah murid yang berada di tingkat Dewa Sejati atau tingkat setengah dewa. Bagus. Bagus kalau kita bisa bertarung. Ada anggota keluarga Cabello di dalam sana. Bab 1793. Alejandro senang ketika dia mendengar ini. Yep, dan ada beberapa dari keluarga Hemperly. Darcy Hemperly, Paul Hemperly, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Aku tidak menyangka mereka masih hidup. Jack memimpin semua orang untuk bergegas masuk ketika dia melihat ini. Meskipun keluarga Hemperly hanyalah keluarga bangsawan kelas 2, Darcy, Paul, dan yang lainnya adalah orang-orang yang cukup baik, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Jack tidak melihat mereka selama berhari-hari, dan setelah melihat begitu banyak mayat anggota keluarga Hemperly di sepanjang jalan, dia mengira Darcy dan yang lainnya mungkin sudah mati. Dia tidak mengira bahwa Darcy dan Paul masih hidup. Ayah, kami adalah daging mati. Kami memiliki banyak orang, tetapi musuh kami terlalu kuat. Saat dia melarikan diri, Paul berbicara kepada ayahnya. Itu benar, kami akhirnya menembus puncak tingkat Dewa Sejati,
dan kami bahkan telah menguasai teknik seni bela diri. Sayang sekali kami akan mati sebelum kami menembus Dewa Pamungkas kelas 1 level. Ah, aku dipenuhi dengan penyesalan karena ini. Darcy menghela napas, hatinya tidak pasrah pada nasibnya. Tuan, ini Tuan Muda Jack. Tepat pada saat ini, mata seorang lelaki tua menjadi cerah ketika dia melihat sesuatu. Bagaimana Jack dan yang lainnya di sini? Jantung Darcy melompat ketika dia mendengar ini. Namun, dia dengan cepat memikirkan banyak pejuang dari klan pertumpahan darah yang mengejar mereka. Dia segera berteriak ke arah Jack dan yang lainnya, Tuan Muda Jack, jangan datang ke sini. Lari cepat, ada terlalu banyak pejuang kuat di antara mereka. Anda akan menggali kuburan jika datang ke sini. Paul, yang telah bersukacita, mengingat kembali dirinya sendiri setelah dia sedikit terkejut. Darcy benar, ketika mereka berada di dunia yang ditinggalkan, Jack, Nash, dan yang lainnya memang petarung terkuat. Namun, itu berbeda di sini. Ada terlalu banyak pejuang yang kuat di sini. Jelas bahwa mereka yang mengejar mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia segera berteriak juga, Tuan Muda Jack, ayo kabur. Kita punya banyak orang di sini. Mungkin ada yang bisa lolos. Cepat. Namun Jack dan yang lainnya tidak berniat berhenti bahkan setelah mendengar apa yang mereka katakan. Mereka masih terbang. Jangan khawatir. Kita bisa menghadapi orang-orang itu. Jack mengucapkan beberapa patah kata dan bergegas ke depan seorang pria yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1. Dia membunuh pria itu dengan satu kepalan tangan, lalu dia melintas lagi dan langsung bergegas menuju murid yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 5. Jangan khawatir, kami tidak akan berani datang untuk menyelamatkan kalian semua jika kami tidak bisa menghadapi mereka. Nash tertawa dan bergegas maju juga. Tidak mungkin. Jangan-jangan bilang bahwa tingkat kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari para murid dari klan pertumpahan darah. Darcy berhenti, begitu kelelahan sehingga dia terus terengah-engah dan terengah-engah. Ekspresinya, tercengang. Bab 1794. Serangan yang datang dari sisi Jack mengejutkan Darcy dan yang lainnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jack dan yang lainnya bisa membunuh begitu banyak petarung kuat dari klan pertumpahan darah begitu saja. Selain itu, tidak ada satupun dari musuh mereka yang lolos. Ini luar biasa, Tuan. Ini luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kami semua berpikir bahwa kami tidak akan pernah melihat Anda lagi, Tuan. Anggota keluarga Cabello terbang dan berbicara kepada Alejandro dengan ekspresi gembira. Itu benar, Guru. Senang sekali kami bisa melihat Anda. Dari penampilan Anda barusan, Anda pasti telah menembus level dewa tertinggi, kan? Oh, benar. Mengapa ada begitu sedikit dari Anda di sini, Guru? Di mana? Yang lain? Di mana Nyonya Muda pertama dan yang lainnya? Pernahkah Anda melihat mereka? Anggota keluarga Cabello lainnya masing-masing membombardir Alejandro dengan pertanyaan. Lagi pula, hanya ada lebih dari 100 anggota keluarga Cabello di sini, dan mereka belum pernah melihat anggota keluarga Cabello lainnya. Mereka semua baik-baik saja. Biarkan aku memberitahumu ini sekarang, terbang ke arah itu nanti dan berkumpul di puncak gunung. Alejandro memimpin beberapa orang untuk terbang ke atas, lalu dia menunjuk ke arah yang ditentukan. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya kepada mereka. Kamu luar biasa, Tuan Muda Jack. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan menembus tingkat dewa tertinggi tingkat 4 tingkat 5 tingkat dewa tertinggi. Setelah Paul mengetahui situasi umum, dia memandang Jack dengan hormat. Gairah memenuhi matanya. Pada saat ini, Jack praktis adalah idolanya di matanya. Hati-hati, pergi saja ke tempat yang kami tunjuk secepat yang kamu bisa. Ingat, jangan berhenti di sepanjang jalan. Begitu kamu sampai di sana, cepat cari waktu untuk masuk ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Jack menepuk bahu Paul dan mengingatkan pria itu. Segera, anggota keluarga Hemperly membawa anggota keluarga Cabello dan meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka melihat bahwa langit semakin gelap, Jack dan yang lainnya berkelana sedikit lebih dalam ke hutan sebelum menemukan sebuah gua tersembunyi. Kita perlu membuat 4 pil malam ini. Dengan cara ini, akan ada 1 pil untuk kita masing-masing. Jika kita berhasil mendapatkannya besok, kita hanya akan dapat membuat pil di malam hari dan meningkatkan level kultivasi kita. Jack berpikir dalam hati dan membalik telapak tangannya.
Dia mengeluarkan bahan alkimia dan mulai membuat pil. Apa yang terjadi di hutan hari ini? Pada saat ini, di luar hutan, penguasa klan pertumpahan darah bertanya kepada para murid di depannya. Salah satu murid menjawabnya, kami membunuh banyak orang, guru, tetapi banyak dari orang-orang kami telah meninggal juga. Selanjutnya, murid tingkat dewa tertinggi kelas 5 kami terbunuh hari ini juga. Murid lain menambahkan, lebih penting lagi, dilihat dari kejadian hari ini, terbukti bahwa suara pertempuran telah berkurang, guru. Selanjutnya, murid-murid kami melaporkan bahwa mereka tidak melihat banyak orang dari dunia yang ditinggalkan. Sepertinya kurang dari 10.000 orang, mereka masuk. Mungkin monster-monster itu telah membunuh banyak dari mereka, atau mungkin banyak yang mati saat mereka berjuang untuk rumput yang bersemangat. Jelas bahwa suara pertempuran jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ini berarti bahwa kita telah membunuh banyak dari mereka dan hanya sedikit dari mereka yang tertinggal. Namun, itu pasti seseorang dari 9 tentara yang mampu membunuh kelas 5, murid tingkat dewa tertinggi. Saya berharap penatua keempat akan dapat memusnahkan orang-orang itu. Petik 2. Pada akhirnya, Austin mengepalkan tinjunya dan melotot ke arah 9 tentara. Mereka sebenarnya berani mengirim orang untuk diam-diam membantu orang-orang itu. Baiklah kalau begitu. Kami akan memastikan orang yang kamu kirim tidak akan keluar hidup-hidup. Hehe, sudah 2 hari, Tuan. Belum ada satu pun dari 9 tentara yang keluar. Ini berarti mereka takut pada kita, setidaknya, dan tidak berani menghadapi kita secara langsung. Sebenarnya, ini cukup bagus. Setelah orang-orang kita membunuh mereka yang telah memasuki hutan, kita bahkan bisa mendapatkan rumput roh dan hal-hal lain dari mereka. Itu bukan kerugian bagi kita. Penatua kedua berkata, tertawa. Namun wajah Austin menjadi gelap, dan dia menatap pria itu dengan tatapan tajam, itu bukan kerugian. Tidakkah kamu mendengar mereka? Kami tidak hanya kehilangan murid di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 dan 2, kami bahkan kehilangan beberapa yang di tingkat Dewa Pamungkas kelas 5. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu bukan kerugian bagi kita dalam situasi ini? Apakah Anda pernah berpikir berapa banyak sumber daya yang telah kita habiskan untuk mengolah seseorang untuk mencapai tingkat Dewa Pamungkas kelas 5? Petik 2. Penatua pertama yang duduk di samping juga memiliki ekspresi murung. Dia terdiam lama sebelum berbicara, seseorang yang mampu membunuh murid kita di tingkat Dewa tertinggi kelas 5. Pasti petarung tingkat Dewa tertinggi kelas 6 atau 7. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang 9 tentara telah dikirim untuk membantu sampah-sampah itu? Sial, kita harus membunuh orang-orang itu. Dengan cara ini, kita akan memberi pelajaran kepada 9 tentara. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibiarkan hidup. Haha, kamu benar. Setelah kami membunuh orang-orang dari 9 tentara, kami akan membawa tubuh mereka ke pintu masuk 9 tentara agar mereka dapat menjelaskan semuanya. Aku ingin melihat betapa menariknya wajah Austin nanti. Edward juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Fiuh, langit berangsur-angsur menjadi cerah, dan di sini Jack perlahan berdiri. Syukurlah, dengan menggunakan 8 set bahan dalam proses alkimia ini, saya berhasil membuat 4 pil perantara kelas 3. Sekarang kami memiliki 7 pil. Jack tersenyum dan mengeluarkan pil itu. Kemarilah, katanya kepada semua orang. 1 pil masing-masing. Tuan Muda Jack, tingkat keberhasilan Anda cukup bagus. Anda menggunakan 8 set bahan kemarin malam dan berhasil membuat 3 pil. Malam ini, Anda menggunakan 8 set bahan juga dan berhasil membuat 4. Sekarang tingkat keberhasilan Anda adalah 50%. Jika kamu berlatih membuat pil beberapa kali lagi, tingkat keberhasilanmu pasti akan meningkat. Wajah Lancelot penuh senyum saat melihat pil yang diberikan Jack kepadanya. Dengan pil ini, semua orang bisa menemukan tempat untuk membuat terobosan malam ini. Namun, mereka tidak berani mencoba terobosan di siang hari. Lagi pula, mereka takut ditemukan oleh para pejuang dari klan pertumpahan darah. Jika mereka, itu akan merepotkan. Suara pertempuran telah berkurang. Ini adalah kabar baik bagi kita. Saat dia terbang ke depan, Jack berbicara, sekarang kita telah menyelamatkan cukup banyak orang. Mereka semua pergi ke tempat yang kita tentukan, dan jika mereka tidak bentrok dengan monster atau bertarung satu sama lain untuk harta karun di sepanjang jalan, orang-orang klan pertumpahan darah tidak akan bisa mengikuti mereka karena mereka perlahan-lahan mencari daerah di hutan.
Itu benar. Orang-orang klan pertumpahan darah hanya bisa perlahan mencari di dalam hutan untuk menemukan mereka. Kebetulan kita bisa memanfaatkan jeda waktu. Nash menganggukkan kepalanya dan berkata, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membunuh lebih banyak orang dari klan pertumpahan darah. Terlebih lagi, hutan ini sangat besar, jadi kita harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Pasti tidak akan berhasil jika ini berlarut-larut. Kita masih membutuhkan bantuan 9 tentara. Bab 1796. Suara mendesing. Saat suara Nash terdengar, aura pedang terbang ke arah mereka dari sisi lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Jack segera merasakan serangan itu dan membalik telapak tangannya. Dia memegang pedang di tangannya, lalu dia mengayunkan lengannya dan menebas aura pedang. Bang! Aura pedang Jack tidak terbang jauh ketika dua aura pedang yang menakutkan itu bentrok dan melepaskan ledakan yang mengerikan. Kamu cukup bagus, bocah. Refleks yang begitu cepat. Sepertinya kekuatan mentalmu luar biasa. Tidak terlalu jauh, 7 atau 8 murid dari klan pertumpahan darah menatap Jack dan yang lainnya dengan ekspresi geli. Pria yang barusan berbicara mengenakan kemeja merah, dan dia membawa pedang hijau di tangannya. Saudaraku, bocah itu pasti dari 9 tentara. Kami akhirnya menemukannya setelah mencari begitu lama. Jika dia bukan seseorang dari 9 tentara, dia tidak akan bertahan melawan seranganmu dengan mudah sekarang, dan dia akan tidak memiliki refleks yang begitu cepat. Seorang murid perempuan dengan pakaian hijau berdiri di samping pria berbaju merah. Dia menatap Jack dengan mata serius. Namun, pria berbaju merah itu tersenyum tanpa peduli. Apa yang harus ditakuti? Aku adalah petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 7. Selain beberapa patronum yang tidak bisa aku kalahkan, aku dianggap sebagai murid terkuat di antara orang-orang dari tingkat Dewa Pamungkas kelas 7. Haruskah aku takut pada anak muda dari 9 tentara ini? Dari penampilannya, dia sudah cukup bagus jika dia petarung tingkat dewa tertinggi kelas 6. Bahkan jika dia anak kelas 7, dia bukan tandinganku. Tapi tentu saja, seorang lelaki tua mulai menyanjungnya dari samping. Saudara Simon adalah murid tetua pertama sendiri, dan dia adalah murid utama yang paling disenangi oleh tetua pertama di antara semua murid lainnya. Dia tak tertandingi di antara orang-orang dari tingkat Dewa Pamungkas kelas 7, dan Dewa Pamungkas kelas 7, pejuang tingkat dari 9 tentara, mungkin tidak ada 2 dari mereka yang bisa menandingi saudara Simon di sini. 9 tentara hanya rakyat jelata. Jack juga menatap lawannya dengan ekspresi serius. Dia dengan hati-hati merasakan resonansi halus yang dipancarkan pria itu, dan dia dapat mengatakan bahwa orang yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7 ini jauh lebih kuat daripada murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 7 yang telah dia bunuh sebelum. Namun, cukup mudah baginya untuk membunuh murid tingkat dewa tertinggi kelas 7 sehingga seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh pria berbaju merah ini juga. Sementara itu, Jack juga dengan hati-hati merasakan murid-murid lainnya. Dia menghela nafas lega ketika menyadari bahwa tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Ada 4 dari mereka yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 3, sementara sisanya berada di puncak tingkat Dewa Sejati. Nash dan yang lainnya seharusnya bisa menghadapi mereka. Bagaimana, Jack? Bisakah Anda memberitahu tingkat kultivasi mereka? Alejandro, yang kekuatan mentalnya tidak terlalu tinggi, juga bisa merasakan bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang lemah. Dia bertanya pada Jack dengan khawatir. Jack menganggukkan kepalanya. Untungnya, kita bisa menghadapi orang-orang ini. Serahkan saja pria berbaju merah yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7 kepadaku. Adapun sisanya, kamu akan bisa membawa mereka. Untungnya, mereka tidak memiliki 2 atau 3 murid di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Kalau tidak, kita mungkin akan selesai di sini. Syukurlah. Kita bisa menghadapi mereka. Alejandro menghela nafas panjang saat mendengar itu. Kamu punya mulut yang cukup, bocah. Serahkan saja padaku. Jadi kamu adalah petarung tingkat dewa tertinggi kelas 7. Baiklah kalau begitu. Biarkan aku mengujimu. Setelah pria itu mengatakan itu, dia terbang dan menuangkan chi-nya ke pedangnya, menebasnya ke arah Jack. Bab 1797. Lawannya jelas tidak menahan diri kali ini. Dia langsung menggunakan keterampilan bela diri kelas 2, dan gambar Chi yang tampak seperti elang muncul di hadapannya. Itu melintas ke depan dengan aura yang menakutkan. Hati-hati, Jack. Resonansi pria itu terlalu kuat.
Ketika Nash merasakan aura kuat pria itu saat dia terbang ke depan untuk melawan murid-murid dari klan pertumpahan darah, dia tidak bisa tidak memperingatkan Jack. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan membiarkan dia membunuhku dengan mudah. Jack mengencangkan cengkeramannya di gagang pedangnya dan segera membiarkan chi internalnya mengalir, menuangkannya ke pedangnya. Bersenandung. Saat chi memasuki pedang, suara dengungan tajam terdengar. Sementara itu, aura Jack juga sangat meningkat. Itu pedang yang cukup bagus, dan itu membantumu meningkatkan kekuatan bertarungmu. Sepertinya alat spiritual kelas tertinggi. Mata Simon sedikit cerah ketika dia melihat pedang di tangan Jack. Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu yang lain dan berteriak, "Tidak, tunggu. Kamu hanya di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Kamu bukan anak kelas 7. Mata Simon hampir keluar dari rongganya. Serangannya sebelumnya adalah penyergapan, jadi yang paling penting adalah kecepatan. Itulah mengapa dia hanya menebas pedangnya tanpa menggunakan chi-nya. Meskipun serangan kausal seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan serangan yang menggunakan chi, keuntungan dari serangan seperti itu adalah sangat cepat, dan seseorang dapat menggunakannya dengan cepat. Selanjutnya, tanpa resonansi chi, akan sulit bagi siapapun untuk mendeteksinya kecuali tingkat kultivasi mereka tinggi atau mereka memiliki kekuatan mental yang sangat tinggi. Hanya dengan begitu hal itu dapat dirasakan dan ditanggapi. Kalau tidak, menggunakan serangan seperti itu untuk melakukan penyergapan juga cukup efektif. Namun, Simon percaya bahwa seseorang harus setidaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 6 untuk merasakan serangan tidak berperasaan seperti itu, apalagi bereaksi terhadapnya. Itulah mengapa Jack bereaksi terhadapnya meskipun yang lain tidak, dia menduga bahwa Jack setidaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 6, atau di kelas 7. Namun dia hanya terkejut mengetahui bahwa orang di depannya hanya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4 ketika dia menggunakan chi-nya untuk mengaktifkan serangan keterampilan bela diri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang di tingkat dewa tertinggi kelas 4 bisa berhadapan dengannya. Bakar-membakar. Saat Simon tercengang, Jack melancarkan serangan padanya. Potongan yang menakutkan mengalir keluar seolah-olah itu adalah bola api yang menakutkan, terbakar seperti nyala api yang ganas saat bergegas ke depan. Bang! Serangan tiba-tiba bentrok satu sama lain. Kekuatan yang kuat merobek area di antara mereka, dan gelombang udara yang menakutkan membuat semua pohon di sekitarnya beriak. Daun-daun yang jatuh di tanah menari-nari di udara. Kita tidak bisa bertahan lama, Broter. Sial, orang-orang yang tersisa ini setidaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 2. Dan hanya satu yang kelas 2, yang lain semuanya kelas 3. Saat Simon terdiam, teriakan minta tolong terdengar dari para murid di belakangnya. Bab 1798. Sampah tak berharga. Kita baru saja mulai, dan kamu belum bisa bertahan. Simon sangat marah. Dia mengira membunuh Jack akan seperti berjalan-jalan di taman. Namun dia sekarang menyadari bahwa serangan Jack sebenarnya bisa melawan serangannya, seolah-olah mereka hampir setara satu sama lain. Tidak mungkin. Ini adalah keterampilan bela diri kelas 2. Namun, keterampilan bela dirinya bisa menerimanya. Lebih penting lagi, tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada milikku. Di sini dan saat ini, Simon merasa harga dirinya dipukuli habis-habisan. Dia adalah murid tetua pertama, dan banyak orang mengagumi dan menghormatinya di klan. Bahkan ada banyak murid perempuan yang secara aktif berteriak-teriak mengejarnya. Ini membuatnya merasa bahwa dia benar-benar seorang master yang berbakat. Selain itu, dia tidak terlalu tua. Dia percaya bahwa dalam waktu beberapa tahun, dia akan mampu menembus alam penembus jiwa. Saat itu, ketika memilih ketua klan berikutnya, tidak ada yang harus berpikir dua kali, itu dia, Simon Green. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, seorang anak muda di tingkat dewa tertinggi kelas 4 akan dapat mengambil serangan keterampilan bela dirinya. Rasanya seperti ada yang menamparkan wajahnya. Bang bang bang. Suara pertempuran terus terdengar. Kedua kekuatan yang kuat akhirnya berhasil mengambil yang lain setelah berjuang untuk sementara waktu. Kau benar-benar aneh, bocah. Simon memandang Jack dengan ekspresi serius. Saya belum pernah melihat seseorang dengan bakat bela diri yang begitu hebat. Dan Anda bahkan bisa membunuh mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dari cara saya melihatnya, hanya orang-orang dari sekte besar yang bisa melakukannya. Meski begitu, mereka yang merupakan master mutlak, hanya akan mampu mencapai ini.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda, petarung tingkat dewa tertinggi kelas 4, akan mampu menandingi saya dalam pertempuran. Sepertinya saya harus menyingkirkan Anda hari ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda untuk terus tumbuh. Konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Hehe, tidak akan semudah itu membunuhku. Jack terkekeh, lalu dia berbicara lagi setelah berpikir sejenak, jika tetua atau patronamu atau yang lainnya tidak datang untuk bertarung, mungkin tidak ada cara untuk membunuhku. Alis Simon sedikit berkerut, dan teror dengan cepat menguasai hatinya. Tidak, tidak, siapa kamu sebenarnya, bocah? Tidak mungkin kamu seseorang dari 9 tentara. Tidak ada tuan seperti itu di antara mereka. Kami akan mendengar sejak lama jika ada tuan yang menakutkan di antara 9 tentara. Katakan dengan jujur, dari kekuatan mana kamu berasal? Hehe, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku dari dunia yang ditinggalkan? Jack terbatuk pelan. Di sini, Nash dan yang lainnya telah menghabisi murid-murid lain dari klan pertumpahan darah. Jelas bahwa mereka sedang menunggu Jack dan Simon sekarang. Tidak mungkin. Kebohongan yang bodoh. Simon menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda pasti murid yang dikirim oleh kekuatan kuat di antara pengawal anti-aliansi. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa pengawal anti-aliansi akan tahu bahwa Anda semua akan datang sejak lama dan mengirim orang untuk membantu. Jack tidak bisa berkata-kata secara internal. Dia mengangkat bahu tanpa daya, tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak akan membuang waktuku untukmu, di sini. Setelah dia mengatakan itu, Jack menyimpan pedangnya di ring bela dirinya. Kau tidak menggunakan senjatamu. Simon semakin bingung saat melihat Jack memegang pedangnya saat ini. Namun, detik berikutnya, dia terkejut lagi ketika melihat sikap Jack. Tidak mungkin. Kamu mempelajari keterampilan bela diri kelas 3 dari sekte kami, Tinju Naga Kembar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tinju Naga Kembar tidak dapat dengan mudah diambil oleh orang lain. Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu berarti kamu bodoh. Bab 1799. Kata-kata Jack membuat Simon sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Tinju Naga Kembar. Jack terengah-engah, dan 2 tinju chi besar keluar. Sebelum mereka benar-benar kepala naga yang tembus cahaya, dan mereka mengeluarkan raungan yang menakutkan dan bergegas maju dengan aura naga yang menakutkan. Seperti aku akan menyerah. Wajah Simon memucat karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian. Dia mengatupkan giginya setelah dia melihat serangan menakutkan Jack, menggunakan keterampilan bela diri yang paling dia banggakan. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Keterampilan bela diri yang paling dibanggakan Simon sangat lemah pada saat itu. Sama seperti bentrok dengan serangan Jack, itu dengan cepat ditekan dan digiling menjadi bubuk. Tidak, saat dia berteriak putus asa, Simon, yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7, memiliki lubang besar di dadanya. Kemudian dia terbang keluar dan mendarat di tanah, lebih mematikan dari paku pintu. Orang ini memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Jack terbang ke sisinya dan mengambil cincin bela dirinya. Kemudian dia memberitahu Alejandro dan yang lainnya, ayo pergi. Kami tidak bertarung lama barusan, tapi suaranya terlalu keras. Itu pasti akan menarik petarung lain dari klan pertumpahan darah. Setelah dia mengatakan itu, mereka tidak berlama-lama dan segera meninggalkan tempat itu. Benar sekali, deduksi Jack benar. Beberapa saat setelah mereka pergi, seorang lelaki tua muncul di lokasi. Dia segera bergegas ketika dia mendengar suara pertempuran yang menakutkan datang dari situs itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan terlambat satu langkah. Pada saat dia tiba di sini, Jack dan yang lainnya sudah pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang murid yang secara pribadi dilatih oleh tetua pertama, dan salah satu yang paling dia banggakan, pada saat itu. Dan dia berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Namun dia juga terbunuh. Hati penatua keempat sakit begitu dia melihat tubuh di tanah. Bakat bela diri Simon sangat besar, dan sesepuh memiliki niat untuk memilih dia sebagai master klan berikutnya setelah dia masuk ke ranah penembus jiwa. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk murid ini. Hanya saja, dia juga terbunuh. Kita harus menemukan orang ini. Sial, kita akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali untuk menghadapinya.
Dia harus setidaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 8 jika dia bisa membunuh Simon. Di benteng-benteng dari 9 tentara, seseorang dengan tingkat kultivasi itu mungkin adalah Penatua. Mari kita lihat apakah 9 tentara berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengirim siapapun untuk membantu orang-orang yang telah memasuki tanah suci jika kita menangkap salah satu sesepuh mereka. Setelah Penatua keempat memikirkannya, dia langsung menuju ke arah suara pertempuran dari tempat lain. Namun, masih ada banyak suara pertempuran, dan hutannya sangat luas. Jelas bukan tugas yang mudah untuk melacak Jack dan yang lainnya. Mengapa kamu di sini, Penatua keempat? Tetua lainnya dan master klan dari klan pertumpahan darah segera bertanya kepadanya ketika mereka melihat Penatua keempat datang di malam hari. Penatua keempat memandang Penatua pertama, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum tergagap. Penatua pertama, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Tapi saya harap Anda tidak akan terlalu kecewa. Bab 1800. Kata-kata Penatua keempat mengejutkan Penatua pertama. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, beberapa muridnya pergi untuk membunuh orang-orang yang menerobos masuk ke tanah suci. Jika Penatua keempat mengatakan sesuatu seperti ini, sesuatu mungkin telah terjadi pada salah satu muridnya. Dia langsung menonjol. Apakah salah satu muridku meninggal di sana, Penatua keempat? Dia bertanya. Penatua keempat mengangguk. Ini Simon. Aku tidak menyangka akan melihat tubuhnya hari ini. Apa? Kenapa dia? Penatua pertama mengambil napas tajam, hampir pingsan karena marah. Berita itu terasa seperti kilat yang menyambar dari langit biru yang cerah. Ini jauh di luar imajinasinya. Tidak mungkin. Penatua keenam juga berdiri ketika dia mendengar ini. Simon adalah murid terbaik tetua pertama, dan dia sudah lama menembus tingkat dewa pamungkas kelas 7. Mengapa dia mati? Apakah Anda yakin Anda tidak mencampur-adukkan siapapun? Mungkin Anda salah melihatnya. Itu benar. Penatua keempat, ini bukan lelucon. Penatua ketiga juga dengan cepat menimpali. Jelas bahwa semua orang tidak berani percaya bahwa ini benar. Jika Simon benar-benar mati, itu berarti lawan kita setidaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 8. Sepertinya 9 tentara telah mengirim pejuang yang benar-benar kuat. Mungkin bahkan seorang penguasa benteng dari beberapa benteng telah bergerak. Pada saat itu, wajah Edward menjadi abu-abu. Tidak peduli bahwa dia berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7, Simon masih muda, dan dia dianggap sebagai master unik di klan mereka. Dia memiliki masa depan yang sangat cerah. Dengan kematian master seperti itu, tentu saja merupakan kerugian besar bagi klan mereka. Para bestard dari 9 tentara itu. Sial, bermain-main dalam bayang-bayang seperti itu. Jika mereka begitu tangguh, mereka seharusnya langsung menyerang kita. Penatua pertama berbicara dengan nada berbisa saat dia melihat ke arah 9 tentara. Betapa mengerikannya mereka. Bagaimana dengan ini? Kita akan menghadapi mereka besok. Edward akhirnya berkata setelah memikirkannya. Baiklah, lalu aku akan melanjutkan pencarianku di hutan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dikirim oleh 9 tentara. Aku telah membunuh banyak orang hari ini, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Mereka pasti bukan dari 9 tentara. Begitu aku menemukan orang yang membunuh Simon, aku akan memastikan dia tahu rasa penyesalan yang sebenarnya. Penatua keempat mengepalkan tinjunya. Setelah dia mengatakan itu, dia terbang ke hutan lagi. Pada saat ini, di sebuah gua gunung, Jack melepaskan gusar panjang. Kami menyelamatkan banyak orang selama 2 hari terakhir ini. Ada beberapa kali di mana kami tidak berani mengambil tindakan karena tingkat kultivasi musuh kami terlalu tinggi, tetapi saya tetap puas dengan hasilnya. Selain itu, kami membunuh banyak orang, murid dari klan pertumpahan darah saat kita menyelamatkan yang lain. Sekarang klan pertumpahan darah pasti sangat marah. Nash juga menganggukkan kepalanya. Sekarang kita bisa mengkultivasi diri kita sendiri. Ayo bekerja keras, semuanya. Mari kita gunakan malam ini untuk membuat terobosan. Lagi pula, kita sekarang benar-benar akrab dengan teknik seni bela diri baru ini. Kecepatan kultivasi kita jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sekali kita menggunakan pil untuk mengkultivasi diri kita sendiri, kita akan benar-benar segar dan lebih kuat besok. Kenneth juga berbicara sambil menyeringai, tidak apa-apa merasa lebih kuat besok. Setidaknya itu, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Selain itu, jika Tuan Muda Jack membuat terobosan terkecil,
bahkan mereka yang duduk di kelas 9 tingkat dewa tertinggi mungkin tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Bersambung.